Analoginya gini, semua kita dikasih tujuan toh, tujuannya ke sana misalnya. Mobil ya misalnya, mobil kita mau tujuan kita pergi ke misalnya ke Gresik misalnya ya. Mobil itu harus dikasih bensin, harus sudah diservis, bannya harus ada anginnya. Semuanya harus beres dulu supaya mobil itu bisa sampai ke tujuan dengan benar, dengan baik. Kita juga gitu, dikasih tujuan sama Tuhan. Modalnya sama Tuhan dikasih apa? Kreativitas, karunia, talenta, kepribadian. Supaya sampai ke tujuan itu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat your compassion, buat belas kasihan Tuhan. Terima kasih buat hidup yang indah. Terima kasih buat masa depan yang kau tanggung. Terima kasih Tuhan buat jalan-Mu. Terima kasih buat segala-galanya yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena kami tahu Tuhan rangkaikan segala sesuatu dan Tuhan kemas dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Engkau sebagai Bapa kami. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, buatlah kami sadar bahwa kehidupan kami ini hanya ditopang oleh Engkau dan hanya ada kepuasan dan kelegaan di dalam Kristus Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Kita baru aja melewati tahun baru ini, dan kalau kita pikir-pikir waktu jalannya cepat sekali. Sekarang udah mau akhir Januari, sebentar lagi udah mau Februari. Saya baru ulang tahun lagi. Saya udah gak suka kalau ulang tahun. Karena waktu saya umur 40, itu di momen saya udah gak pengen ulang tahun karena saya ngerasa tua. Dan waktu saya umur 40 itu anak saya Raina bilang begini, udahlah Dad, Dedi tuh harus bersyukur katanya. Kalau Dedi sampai kelihatan tua juga gak kelihatan, kan gak ada rambut putihnya, gak bisa kelihatan. Itu anak saya ngomong gitu. Jadi saya kemarin berulang tahun, saya gak usah kasih tahu tanggalnya lah ya, pokoknya bulan inilah. Saya gak suka lah diraya-rayain sebenarnya. Saya itu kan, Bapak Ibu mungkin gak tahu ya, saya introvert sebenarnya orangnya. Jadi saya tuh memerlukan me time, waktu sendiri gitu ya. Banyak orang bilang, gak mungkin lah Pak Billy di atas mimbar ya. Itu anugerah Tuhan lah makanya. Saya sebenarnya pemalu orangnya. Dan saya tanya istri saya deh, dia tahu lah. Teman-teman dekat saya juga tahu lah. Jadi saya gak suka dirayain. Kemarin teman saya bilang, udahlah harus dirayain. Jadi teman-teman dekat saya rayain, terus undang keluarga lah, dan lain sebagainya. Di situ saya berpikir ya, iya ya. Bertambah tahun berarti kesempatan saya di bumi ini makin berkurang. Kita setiap tahun merayakan 2 ulang tahun kalender sama ulang tahun kelahiran kita. Dengan kita berulang tahun, kita waktunya ya makin tersisa lah, makin sedikit lah di bumi ini sebenarnya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tahun ini ya, kita kan baru masuk ya, ke dalam tahun yang baru. Kita tuh harus setiap hari, setiap tahun itu ya, selalu bilang Tuhan, terima kasih ya buat anugerah Tuhan. Terima kasih saya masih dikasih kesempatan lihat tahun ini. Bapak Ibu kemarin tanggal 31, saya itu ada di rumah, saya nonton nginden. Jadi tanggal 31 itu kalau saya break ya, saya setelah bulan Desember panjang sekali saya mengisi kalau gak salah 55 ibadah lah selama bulan Desember. Khotbah di 15 kota, dari desa, kota, kecamatan, kabupaten, itu saya datengin. Karena yayasan kami kan sudah 59 tahun bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya banyak berkomunikasi, banyak berkomunitas dengan mereka juga. Jadi bulan Desember capek lah. Nah di akhir tahun, karena memang kita gak liburan kemana-mana, di rumah itu tanggal 31 saya undang keluarga sama teman-teman dekat. Saya bilang guys kita makan dulu, udah gitu nanti malam kita ibadah. Jadi pas udah malam, kita semua duduk di bangku, kita nonton ibadah di sini. Pak John yang khotbah, saya lihat balon-balonnya. Terus kita di saat itu pas mau masuk jam 12 kita perjamuan kudus, kita mute TV-nya, terus kita berdoa sama-sama. Di jam 7 malam itu,
selagi teman-teman lagi ngumpul gitu ya. Ada satu teman saya yang ngangkat telepon, ditelepon sama adiknya di dekat meja makan lah. Karena suara dia agak keras karena dia memang kaget dengar berita. Jadi semuanya terdiam melihat dia. Itu lagi rame-ramenya tuh jam 7 orang lagi pada makan, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba dia ngomong dengan keras. Dia dapat kabar dari adiknya, dia ngomong gini. Hah? Papa meninggal? Tapi keras ngomongnya. Semua kita ngeliatin dia. Dia taruh telepon, dia nangis. Papanya dipanggil pulang Tuhan. Ketahuannya jam 7. Jadi lupanya lagi tidur sore, gak bangun-bangun. Sama adiknya dibangunin, udah gak bangun. Kena serangan jantung pas lagi tidur. Papanya gak dikasih izin lihat 2026. Papanya bersama dengan Kristus hari ini. Nah kalau kita masih diizinkan lihat tahun ini, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dan gunakan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Mau ngapain lagi sih? Saya udah kemana-mana ya. Saya dari muda saya bandel dan banyaklah hal-hal yang saya lakukan sampai hari ini. Dan kalau ketemu banyak orang gitu ya. Satu hal saya selalu ambil kesimpulan. Mereka selalu akan bilang, yang orang yang gak percaya ya. Selalu ujung-ujungnya mereka pasti akan deklarasi, tidak ada kepuasan dan kelegaan di luar Yesus. Gak ada. Semua orang yang saya ketemu, semua orang yang tadinya agnostik, orang yang ateis, orang yang ngobrol, orang yang bertobat, orang dari agama seberang dan lain sebagainya. Ketika ngobrol akhirnya ujung-ujungnya mereka cuma bisa bilang, iya ya, gak ada kepuasan dan kelegaan kecuali di dalam Kristus Yesus. Nah itu sebabnya ketika kita masuk ke dalam tahun ini, harusnya kita mengingatkan diri kita seperti Nabi Samuel mengatakan, dia membangun sebuah monumen lah ya. Dia katakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah Allah Ebenezer. Sampai hari ini pertolongan Tuhan cukup bagi aku. Deklarasikan hal itu dan ketika kita masuk ke dalam tahun ini juga bilang, Tuhan saya mau belajar untuk mendokumentasikan hal-hal kecil dalam hidup saya. Dan semua itu saya mau simpan di dalam lubuk hati saya. Supaya saya belajar mengucap syukur dari hal kecil. Supaya ketika nanti ada kesulitan hidup, ada hari-hari yang sulit. Biarlah Roh Kudus mengingatkan saya tentang kebaikan Tuhan dari hal-hal kecil. Gak usah nunggu-nunggu hal besar lah. Saya tahun lalu kalau lagi ibadah di Jakarta itu panjang lah harinya ya. Dari pagi sampai pulang malam gitu. Kalau lagi ibadah hari Minggu di gereja-gereja lah biasanya. Pulang dari ibadah, badan capek ya. Di mobil tuh sendirian saya gak punya supir Bapak Ibu. Saya gak suka punya supir, saya suka sendirian di mobil. Kalau ya kecuali sama istri saya atau saya suka me time di mobil. Saya suka dengerin firman, saya suka nyembah Tuhan, saya suka sendirian lah pokoknya. Itu bagi saya tuh tempat saya berkomunikasi sama Tuhan, banyak terjadi pewahyuan, dapat khotbah juga di mobil biasanya. Saya lagi sendirian di mobil pulang gitu ya. Saya tiba-tiba bilang gini dalam hati, aduh badan capek. Kalau minum air kelapa hijau dingin enak banget nih gitu. Saya suka banget air kelapa hijau tapi yang dingin banget gitu ya. Aduh, cuman males. Stop di pinggir jalan gitu ya, males banget. Udah waktu udah jam 6:30 malam gitu ya. Malas cari-cari lagi gitu loh. Udah gak ada tenaga lah kayaknya. Ada pengen pulang buru-buru. Sampai di rumah, saya masuk garasi, masuk ke rumah, ketemu istri, ketemu anak. Copot sepatu. Istri saya tanya, capek ya? Iya. Nanti aku pijitin ya. Istri saya juga pijit. Boleh kalau pijit kepala, luar biasa. Tangannya gak tahu kenapa dapat anugerah Tuhan. Dia jadi kalau dia nonton drakor malam gitu ya, saya di sebelah dia, dipijit kepala begini, tangannya, bodoh. Itu langsung, saya kan tulis renungan harian tiap hari ya, itu tangannya kalau pegang kepala, itu firman cepat masuk. Makanya saya ajak, dia ada di sini. Dia ada di sini, kan saya sampai Minggu soalnya, jadi kamu ikutlah. Kenapa? Dia suka bercanda, Mas. Kenapa? Jadi tukang pijit, katanya gitu. Ya temenin lah gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Dia kan gak tahu saya pengen air kelapa hijau. Dia ngomong gini, tuh di kulkas ada minuman kesukaan kamu, air kelapa hijau. Udah aku beli dari siang. Dari tadi aku pulang gereja. Udah dingin tuh pasti tuh. Saya bengong ngeliatin dia.
aku barusan pengen banget loh. Kok tiba-tiba ada ya? Itu saya minum ya. Aduh nikmat banget. Saya sampai bilang gini, makasih ya Tuhan. Hal sederhana, hal kecil. Nah hal-hal kayak gitu ya, saya simpan dalam lubuk hati saya. Karena bagi saya itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil-kecil kadang-kadang kita tuh abaikan gitu loh. Jadi nanti ketika masuk ke dalam hari yang sulit, saya akan ingetin diri saya. Kalau air kelapa hijau aja Tuhan siapkan. Pasti hal-hal yang lain Tuhan juga siapkan. Tuhan tahu. Makanya Hagar, nanti hari Minggu kita bahas ya. Hagar tuh bilang gini, engkau adalah Allah El Roy. Tuhan yang melihat saya. Oh dahsyat banget. Jadi biarlah di tahun ini ya, kita mulai belajar juga untuk sering-sering bicara sama diri kita berdasarkan firman. Saya selalu katakan, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah Billy Lantang. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara ya saudara lah. Itu sebabnya saya suka sekali baca ayat-ayat yang berkisah tentang ini. Karena pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri di Alkitab itu Daud. Coba lihat ya. Coba lihat Mazmur 42 ayat 5. Coba lihat. Banyak dan banyak ya. Ini beberapa aja saya kasih ini yang favorit saya lah. Banyak banget karena saya renungkan kemudian saya mulai praktekkan juga dalam diri saya. Dia ngomong sama dirinya sendiri loh. Dia bilang gini, mengapa engkau tertekan? Ngomong sama dirinya. Hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong sama dirinya, ngapain sih kamu gelisah? Udahlah, Tuhan adalah penolongmu. Dan ini favorit saya. Dan ini adalah ayat yang saya doakan setiap hari. Mazmur 131 ayat 2. Ini keren banget ayatnya. Mazmur 131 ayat 2. Dia bilang gini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau kita bisa tambahkan, tambahin aja yang penuh sampah Tuhan. Karena memang kehidupan kita kan penuh sampah. Dari sekitar kita, dunia yang penuh dengan kegelapan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti dia lagi ngomong apa sama dirinya? Dewasa dong. Wow, suka saya. Dia ngomong sama dirinya, udah tenang. Aku diamkan jiwaku, aku tenangkan jiwaku yang penuh dengan emosi yang bergejolak. Aku tenangkan jiwaku yang penuh dengan pikiran dan kehendak yang ngawur misalnya. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku yang berusaha memimpin aku dalam hal-hal yang tidak baik. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku yang kerap kali ngomong-ngomong negatif. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku dan aku perkatakan firman atasnya. Dan aku katakan kepada jiwaku dewasa. Itu Daud. Makanya ya kalau ada orang nyakitin kita dengan sebuah kata misalnya. Orangnya mungkin ngomong cuma sebentar, kita sakit toh hati kita. Ngomong kasar lah misalnya. Terus dia pergi. Setelah dia pergi, pribadi yang paling banyak ngomong sama kita dan bisa membuatkan sakit hati itu akhirnya berbuah dan kemudian menjadi akar kepahitan, itu diri kita sendiri sebenarnya. Contoh ya, orangnya pergi udah. Kita ngomong sendiri loh sama diri kita. Dasar, pantesan kamu tuh gak diberkati Tuhan. Hidupmu kayak begitu sih, gayamu tuh belagu bang. Kita ngomong sendiri loh. Kita ngomong sendiri sama jiwa kita sendiri. Terus kita mulai berasumsi lah, kita mulai ngata-ngatain dia dalam hati lah. Lihat nanti ya, kalau ketemu lagi, gak akan aku tegur. Aku akan jaga jarak sama kamu pokoknya. Gak akan tuh, padahal firman Tuhan bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau ketemu lagi sapa duluan. Dia gak mau nyapa ya biarin aja. Terus firman Tuhan bilang lagi begini, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Jadi harus mengasihi dia, itu berdasarkan kasih Kristus kepada saya, bukan kasihnya dia kepada saya. Ayo. Paradoks loh, kita udah pernah belajar juga. Firman Tuhan adalah paradoks, bertentangan dengan logika manusia. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan rangkuman narasinya adalah kalau firman, kalau kebenaran itu tidak dimengerti, firman dan kebenaran itu jadi kebodohan. Itu Paulus katakan begitu. Nah kita kan ngomong sama diri kita sendiri. Dasar kamu ya. Pantesan Tuhan ambil tuh rambut kamu semuanya, botak semuanya kamu. Kita ngomong-ngomong sendiri. Kita ngata-ngatain tuh orang.
Dalam hati kita. Nah tiba-tiba ya iblis tuh gunakan itu. Tiba-tiba dia kasih pikiran yang makin negatif. Tiba-tiba yang tadinya cuma sakit hati jadi kepahitan. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri toh. Terus nanti kalau kita lihat dia dari jauh kita udah kesel. Kita lihat dari jauh, mending dia ngomong lagi sama kita. Dia udah cuma ngomong sekali juga mungkin hari itu dia lagi bad mood, lagi apa. Itu hal-hal seperti begitu. Makanya Daud ngomong sama dirinya sendiri. Aku diamkan diriku. Aku tenangkan jiwaku. Aku tenangkan emosiku yang bergejolak. Banyak orang melakukan tindakan gara-gara emosi pikirannya yang tidak terregulasi. Dibohongin sama iblis, dia lakukan sebuah tindakan dalam hitungan detik mungkin, menit mungkin, bisa merugikan hidupnya seumur hidup. Seperti orang yang berkelahi di jalan tol di Jakarta. Gara-gara rebutan masuk pintu tol, ayo. Gebuk-gebukan sampai satunya mati. Dia gak tahu salah mukul. Jatuh geger otak satunya. Pulang kantor, dua-duanya ditunggu sama keluarganya. Dua-duanya gak pulang. Yang satu meninggal, satu masuk penjara. Gara-gara apa? Emosi. Coba. Makanya Daud tuh ngomong begitu. Makanya tahun ini yuk kita ngomong sama diri kita sendiri. Bilang Tuhan, aku mau perkatakan firman atas diriku. Aku mau firman yang menguasai diriku, bukan emosi kuasai diriku. Kita mulai bilang sama diri kita, Tuhan aku mau dewasa. Aku mau makin dewasa rohani Tuhan. Aku mau tinggalkan sampah di tahun lalu masuk ke dalam tahun ini. Aku gak mau bawa sampah-sampah dari tahun lalu. Terus kemudian Mazmur 103 ayat 1-2. Ini konteksnya Daud gak mau melupakan kebaikan Tuhan. Makanya ingatlah hal-hal kecil dalam hidupmu. Tuhan beracara dalam hal kecil dan juga hal besar. Dia bilang begini, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ngomong lagi sama jiwanya. Hei, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan dia jangan dilupakan. Simpan dalam lubuk hatimu supaya nanti ketika ada hari-hari sulit, engkau mempunyai perbendarahan kebaikan Tuhan di dalam sini yang engkau kerap kali bisa ngucap syukur. Makasih ya Tuhan. Kalau hari ini lagi susah Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Kalau sampai engkau kasih air kelapa hijau waktu saat itu, gak apa-apa. Pasti Tuhan juga pelihara aku. Itu Tuhan. Loh saya pernah loh ya. Saya ini suka, udah lama sih saya gak buat Lego. Saya tuh suka main Lego. Kalau lagi di waktu-waktu lagi relax itu, saya suka build Lego. Saya suka Lego. Ini kejadian udah lama sih. Mungkin sekitar 4 tahun lalu kali ya. 3-4 tahun lalu lah. Saya lagi ngeliatin, saya kan follow Instagramnya Lego. Terus saya ngomong sama anaknya, ini keren ya dek gitu Legonya. Tapi mahal ya harganya ya. Terus mobil-mobilan, Range Rover gitu. Detail banget, teknik. Kalau teknik Lego teknik tuh berarti kalau kita buat tuh setirnya sama rodanya tuh harus align gitu loh. Jadi kalau jadi tuh setirnya digini rodanya harus begini-begini. Jadi harus detail buatnya, ada bukunya kan. Itu bisa ribuan piece gitu. Buatnya ya disitulah saya suka prosesnya gitu loh, tenang gitu ya. Sambil dengerin musik, buat Lego di kamar gitu. Seneng saya kalau lagi me time gitu loh. Terus saya lagi lihat sama anak saya. Ya udah yang tahu cuman saya sama dia, that's it. Istri saya tahu setelah itulah, cuman kita bertiga yang tahu. Seminggu setelah itu. Saya pulang dari pelayanan, tengah minggu. Saya ngomong sama istri saya di mobil. Kenapa ya aku kepikiran lagi sama Lego yang itu? Udahlah. Lagian kamu lagi gak ada waktu juga buat Lego katanya gitu. Ya udah kita cuma ngomong biasa di mobil. Itu jam 9 malam, habis ibadah tengah minggu di sebuah gereja. Sampai rumah jam 10. Jam 10 malam teman saya telepon. Saya mikir nih ngapain telepon jam 10? Bill, kamu di rumah? Iya. Kenapa? Ada apa? Oh enggak, mau pastikan aja. Aku lagi mau ngirim barang sebentar ya. Jangan tidur dulu. Setengah jam nyampe nih. Aku kirim sama Gokar. Oke. Ngirim apa sih? Udah surprise katanya gitu. Setengah jam kemudian Gokar datang depan rumah. Bawain bungkusan gede banget. Bungkusannya kado. Bukan ulang tahun juga. Saya buka jam setengah 11 malam. Di rumah saya, Lego yang saya mau. Terus saya telepon dia kan, loh kamu tahu dari mana aku pengen Lego ini? Nggak tahu. Loh kok bisa dibeliin? Ya pengen aja beliin. Udah terima aja. Aku pengen ngasih aja gitu. Gak usah dibahas-bahas katanya gitu. Itu ya seolah-olah gini, yang sekali lagi yang tahu cuman saya, istri saya sama anak saya, that's it. Gak ada yang tahu.
Dan juga nggak lagi rencana mau beli juga, cuma ih bagus ya, cuman that's it, cuman gitu doang. Itu kayak saya ngomong di mobil, tiba-tiba kayak dari surga di drop gitu di ruang tamu saya. Deng, ini ada nih buat kamu. Gitu. Itu kan hal sederhana, itu bukan apa ya, bukan kebutuhan lah. Itu hanya sekedar keinginan gitu loh. Hobi aja gitu. Kalau Tuhan perhatikan sedetail itu, saya nangis malam itu. Saya bilang, Tuhan detail banget loh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan air kelapa hijau sama Lego. Kalau hal sederhana kayak gitu aja dia perhatikan, apalagi perkara besar dalam hidupmu. Amin. Itu Tuhan kita. Makanya Daud ngomong sama jiwanya, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dokumentasikan perkara-perkara kecil dalam hidupmu. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam tahun ini, mengertilah kenapa saya masih ditempatkan Tuhan di sini. Kalau Tuhan masih kasih saya 2026, ingat amanat agung yang pertama kali dia ucapkan di Kejadian 1 ayat 26, kuasailah bumi. Kemudian manusia jatuh dalam dosa, amanat agung yang berikutnya dipertajam sama Yesus. Beritakan Injil ini, jadilah kado. Kalau kita narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jadilah berkat, jadilah kado buat orang lain. Berarti apa? Tugas kita ya, dengan talenta, kepribadian, karunia, kreativitas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita masing-masing. Semua kita punya zona kehebatan masing-masing loh. Makanya kepribadian kita beda-beda, karunia kita beda-beda, talenta kita beda-beda. Kepribadian kalau dites dominan, intim, stabil, cermat, pasti beda-beda. Semua punya zona kekuatan masing-masing. Apa? Untuk menguasai bumi, untuk menjadi berkat bagi bumi ini. Bagi orang di sekitar kita. Berarti Tuhan masih punya maksud. Kalau Tuhan masih kasih tahun ini sama kita. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan begini. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Rencana Tuhan, talenta, kreativitas, modal bagi kehidupan ini, Tuhan udah kasih. Analoginya gini, semua kita dikasih tujuan toh, tujuannya ke sana misalnya. Mobil ya misalnya, mobil kita mau tujuan kita pergi ke misalnya ke Gresik misalnya ya. Mobil itu harus dikasih bensin, harus sudah diservis, bannya harus ada anginnya. Semuanya harus beres dulu, supaya mobil itu bisa sampai ke tujuan dengan benar, dengan baik. Kita juga gitu, dikasih tujuan sama Tuhan. Modalnya sama Tuhan dikasih apa? Kreativitas, karunia, talenta, kepribadian. Supaya sampai ke tujuan itu. Jadi jangan pernah nanya gini, panggilan hidupku apa ya? Jangan tanya sama orang, tanya sama diri sendirilah. Tanya sama Roh Kudus yang ada di dalam sini. Dan lihat ke dalam dirimu, zona kekuatan aku apa ya? Gairah hidupku apa ya? Gitu. Ketika kita mengerti itu, kita mengerti panggilan itu, kita akan menghargai. Kita akan mengerti, terima kasih ya Tuhan, 2026 saya masih bisa lihat di kesempatan, kasih kesempatan untuk melihat ini Tuhan. Masih dikasih kesempatan untuk hidup. Berarti saya harus jadi orang yang berfungsi Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Lukas 14, coba lihat. Ayat 12 sampai 14. Lukas 14, ayat 12 sampai 14. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Karena orang biasanya berbuat kebaikan ingin mendapat balasnya. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa? Karena engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau berbuat baik, jangan hitung-hitungan. Karena Tuhan tahu manusia selalu mementingkan dirinya sendiri. Kalau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, kita makin dibuat bahagia. Makanya saya sedih. Di Jakarta tuh kan banyak, ya Surabaya juga ada lah ya, gereja dalam mall. Banyak lah ya. Ketika kita masuk ke dalam mall, saya suka memperhatikan behavior, perilaku daripada jemaat lah. Masuk ke dalam mall, dibukain pintu sama satpam. Enggak ditegur satpamnya. Dia nyelonong aja, padahal satpamnya bilang selamat pagi misalnya. Karena dalam pikiran dia, kamu siapa?
Tapi tiba-tiba waktu dia mau masuk pintu gereja yang ada di dalam mall, ada greeter di depan, bilang shalom. Oh dia langsung shalom, 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 manis langsung. Karena di dalam benaknya, oh ini udah waktu mau ibadah. Dia gak sadar bahwa ibadahnya dia waktu dari masuk pintu mall itu udah ibadah. Karena ibadah kan gak bisa dikurung di dalam gedung gereja. Gerejanya adalah saudara sama saya kok. Pengertian firman Tuhan adalah the assembly of the believers, ecclesia. Saya katakan berkali-kali, semua yang fisik di perjanjian lama dimasukkan ke dalam sini sama Tuhan. Makanya Paulus bilang gini, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dimanapun saya berada, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau nggak jadi jagoan kandang kan, hanya ibadah di dalam gedung gereja. Kita berpikir begitu, nggak bisa punya paradigma begitu. Kita nggak akan jadi terang, nggak akan jadi garam akhirnya. Jadi cuma jagoan kandang menu-menuhin ruang gedung gereja, terang sama terang ngumpul pada silo semuanya, garam ngumpul sama garam, jadi asin semuanya. Ngapain gitu loh. Kita ngumpul di sini untuk di recharge. Kita ngumpul di sini untuk saling menguatkan. Jangan lupa ya datang ke FA. Jangan lupa lo minggu depan datang lagi ya ke sini supaya kamu dikuatkan. Ketika nanti doa berkat disampaikan, doa berkat bukan meterai bahwa ibadah diselesaikan. Bukan. Diselesaikan di dalam gedung gereja. Tetapi ibadahnya jalan terus ke depan karena saya adalah gerejanya. Jadi ketika dibukain pintu sama satpam harusnya kita bilang apa? Makasih ya Pak. Sederhana toh. Keluar dari toilet, petugas toiletnya bilang, makasih Pak, saya juga kadang-kadang lucu ya. Ini petugas toilet kita baru ngotorin toiletnya dibilang makasih. Kan itu kan memang SOP-nya dia, ya sapa dong. Makasih ya Mas gitu. Saya kalau traveling kayak gini ya, saya udah siapin uang tip. Apalagi kalau tinggal di hotel. Karena kalau ada room service, saya akan pastikan orang itu dapat tip. Harus dapat tip. Orang itu gak bisa balas. Dia kerja keras. Kadang-kadang sepanjang malam shiftnya. Kalau ngobrol. Dan saya ngobrol, saya paling suka ngobrol sama orang-orang seperti gitu. Gimana kerjamu? Lagi kejar apa? Iya Kak, lagi kuliah Pak. Lagi mau cari duit dengan segala. Oh banyak lah. Banyak walk of life. Banyak kehidupan-kehidupan yang bergumul sana sini. Kalau kita bisa jadi berkat buat dia, kenapa tidak? Karena apalagi dia gak bisa balas. Kita dibuat berbahagia. Itu maksudnya. Jadi karena saya juga suka perhatikan perilaku ya. Dan saya traveling tiap bulan. Naik pesawat yang single aisle, lorongnya cuma satu. Coba lihat. Pernah gak Bapak Ibu duduk di lorong pesawat? Ya, etikanya adalah, kalau kita keluar dari barisan kita, mau keluar dari pesawat, mau udah selesai nyampe ya, udah mau keluar dari pesawat. Orang di depan kita harus keluar duluan. Itu etikanya. Kita harus mempersilahkan dia, ayo Pak keluar duluan. Kita nungguin dia. Oh ini enggak. Coba pernah enggak? Kita mau keluar enggak bisa, karena udah air bah dari belakang. Brrrr, orang semuanya. Waduh, udah ramenya minta ampun. Pernah satu hari loh. Ini ibu-ibu gak bisa keluar di depan saya. Jadi saya keluar dari sini ya. Ini ibu di sebelah sini nih. Gak bisa keluar dia. Dia ngeliatin ke belakangnya. Saya udah lihat nih. Kopernya di atasnya dia. Saya bilang, bu bentar bu. Gitu. Saya pasang badan langsung. Saya gini. Dek, ketabrak lah saya. Wah. Mas, bentar mas, sabar mas. Bu mau ditolongin. Enggak, bisa pak. Ambil ayo bu, jalan bu. Gitu. Dia harus keluar duluan. Kemarin pas lagi Natal kan istri ikut ya. Dia duduk di tengah, saya duduk di window kan. Saya bilang gini, kamu keluar, kamu stop itu traffic dari belakang kan badan kamu tebal. Ntar saya ngambilin kopernya. Oh ya, oke. Ya. Keluar, ketabrak juga. Saya ambilin kopernya baru kita keluar. Saya dalam hati ini orang Indonesia ya. Kok gak bisa ngantri orang Indonesia nih. Beda waktu kalau keluar negeri. Mereka pasti akan bilang ini, please go ahead. Kecuali jemaat nginden maksudnya. Ini muka-muka sopan semua kok di sini ya. Ini muka-muka ngantri kok. Coba lift kebuka ayo. Gubrak-gubrakan depan lift. Waduh ampun deh. Ini hal kecil loh. Hal kecil dalam hidup ini. Yuk kita belajar dari hal yang kecil. Dari hal yang sangat sederhana. Ngucap syukur dari hal yang kecil. Berbuat baik dari hal yang kecil. Sadar bahwa itu orang gak bisa balas sama kita. Ya udah gak apa-apa saya dibuat berbahagia kok. Alkitab udah kasih kuncinya, udah kasih roadmapnya gitu loh. Dimanapun saya berada, yang paling tidak orang itu harus lihat Alkitab lah dari hidup saya, dari tindakan sama perkataan saya. Sopan, ngalah, udahlah. Kan ada istilah yang waras ngalah. Udahlah, kan kita mau jadi orang waras toh.
Yang waras ngalah aja udah. Gitu dong. Nah kalau kita ngerti ini, lambat laun kita akan terbiasa. Kita akan mengerti fungsi hidup kita. Iya ya, ini panggilan hidup saya. Paling tidak nih, saya gak seperti Pak Billy dipanggil-panggil misalnya ke desa-desa kan. Keliling-keliling, saya suka banget ke kota Kabupaten. Tahun lalu saya pergi ke atas gunung di Papua sana. Naik pesawat baling-baling. Suka saya. Karena panggilan saya gitu loh. Oke lah misalnya gak seperti saya, gak apa-apa lah. Apapun yang kita lakukan. Saya mau kasih tahu nih. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Ini karena saya, Bapak Ibu kalau tanya, Pak Billy mengembalakan gereja. Saya nggak mengembalakan gereja. Saya bergerak di yayasan saya yang umurnya sudah 59 tahun. Di dalamnya ada toko buku, ada penerbitan, ada sekolah, sama ada satu divisi yang bantu hamba Tuhan di daerah. Udah 59 tahun. Makanya saya suka ke daerah. Saya suka naik kereta, kalau di Jawa nih, ke kota kabupaten, ke kecamatan, suka saya. Suka banget. Kan banyak yang gak tahu lah, itu di tengah-tengah minggu itu yang saya lakukan. Suka banget saya. Karena apa? Saya bersentuhan dengan mereka, bantuin mereka. Udah 59 tahun. Didirikan dari orang tua kami. Nah saya sama istri saya yang bantuin mereka. Divisi ini kita yang pegang lah. Kita galangin dana, kita bantu mereka. Tiap bulan, komunitas saya juga di Jakarta tuh setiap bulan udah default ya. Ini udah terjadi tiap bulan. Bantuin orang di bawah kolong jemaat itu udah tiap bulan. Kadang-kadang di panti asuhan, kita tiap bulan kayak kemarin kita ngumpul di rumah. Terus kita udah ngomong sama teman-teman, oke bulan depan mau kemana nih kita? Udah ada listnya, nih panti asuhan ini. Udah tiap bulan lah udah. Bagi saya seneng banget hati saya, soalnya. Ngapain hidup kalau nggak jadi berkat? Ayo guys kumpulin uang yuk, kita bantuin mereka yuk. Terus telepon, Pak butuh apa? Kami nggak ada kulkas Pak. Oh tiap Pak, nanti kita beliin kulkas Pak. Simpan. Jadi kita bilang ini, sebaiknya jangan kasih uang, lo kasih barang aja yang mereka butuhin. Mesin cuci, ayo Pak kita bagiin mesin cuci. Kemarin ada panti asuhan butuh sepeda, karena anaknya butuh ke sekolah. Butuh berapa Pak? 7. Ayo guys, 7 sepeda yuk, lihat di Tokopedia berapa harganya, yuk kumpulin uangnya. Itu tiap bulan, kalau di Jakarta udah kayak begitulah. Udah default tiap bulan seperti begitu. Jadi hidup tuh ada artinya, maksudnya apapun yang kecil dalam hidup kita, lakukanlah. Nah saya cuma mau kasih tahu aja, saya mungkin udah bagikan bulan lalu, saya nggak tahu ya. Menurut data saya, ya kemarin saya ke Bangkok. Yayasan Kristen dari Asia dan Afrika kumpul di Bangkok. Tiap tahun kita kumpul di sana. Nanti hari Minggu lah saya cerita lebih detail ya. Jadi kita saling sharing lah di situ. Dan saya, by the way, saya kemarin pas di presentasi saya ada gambarnya nginden. Karena mereka kan bilang, oh katanya negara muslim terbesar di dunia, betul. Ya kalau nggak salah sih sekarang katanya udah Pakistan. Tapi apapun itu saya bilang, loh tapi kamu jangan salah. Gedung gereja terbesar di Asia Tenggara, Bethany Nginden. Nih kaget mereka, iya di Indonesia ada kayak begitu. Makanya kalau ke Surabaya mampir sini saya bilang gitu. Di Indonesia tuh walaupun ada hari-hari sulit, ada juga orang-orang yang bertumbuh dan kekristenan bertumbuh. Nah yang saya mau bagikan adalah, menurut data kami, dan juga data-data dari yayasan yang lain, pertumbuhan kekristenan 5 tahun terakhir luar biasa pesatnya di Indonesia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan 90% kalau saya ngomong sama pendeta di desa dan lain sebagainya, 90% terima Yesus gara-gara sosmed. Ayo. Makanya gunakan sosmedmu jadi mimbarmu. Itu hal sederhana tuh. Saya kasih tahu nih. Kalau nggak punya panggilan kemana-mana, nggak usah mikir jauh-jauh lah. Apapun, ini di tangan kita ada sosmed nih, gunakan sosmed. Jadi mimbarmu, posting hal-hal yang berguna. Sebarkan firman Tuhan di situ. Saya percaya makin banyak orang di jamaah Tuhan. Jangan anggap enteng apa yang kau posting. Teman saya cuma posting ayat Alkitab, ada orang bertobat di sebuah kampung, di sebuah pulau yang berbeda. Gara-gara cuma ayat firman Tuhan, that's it, ayo. Ya, jadi hidup jadi berkat. Yang ketiga, hargai waktu kita, saya katakan tadi. Ya. Mazmur 90 ayat 12 katakan begini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Nah, ada orang namanya Felix, gubernur dari Yudea, gubernur Samaria. Di saat dia jadi gubernur, dia adalah perwakilan Roma yang ada di situ. Paulus dipenjara. Waktu Paulus di penjara, nih Felix nih gubernur nih ketemu sama dia. Diinjilin sama Paulus. Coba lihat ya. Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 24 sampai 27. Coba lihat. Kisah Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi
ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, dia lagi menginjil nih kepada ini orang. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau. Itu bahasa aslinya dari kata takut itu adalah dia convicted. Roh Kudus menjamah hatinya. Karena Paulus lagi nginjil, dia tiba-tiba dek gitu loh, kena gitu sama firman Tuhan. Ama dia ditunda. Sementara itu ia berharap, ayat 26, bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Maksudnya gini, lu mau keluar dari penjara, lu kasih gue duit lah, bribing. Jadi yang di pikiran tuh uang aja, udah lu kasih gue duit lah, nanti gue keluarin deh, gue permudah gitu. Paulus gak lakukan itu. Nah akhirnya karena dia tunda juga dan dia gak mau denger apa yang Paulus katakan kepada dia, tetapi sesudah genap 2 tahun, ayat 27, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ujung-ujungnya akhirnya kalau kita baca sejarahnya, dia diadili nanti di Roma karena ada kecurigaan dia korupsi. Karena memang dia orientasinya uang. Ini ya, kesempatan diberikan, firman Tuhan ditolak. Sementara penjahat di sebelahnya Yesus, gak pernah dibaptis, gak pernah sel grup, gak pernah belajar Alkitab. Dia cuma bilang gini, kalau engkau masuk ke dalam kerajaan atau your paradise, ingat aku, remember me. Pada saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kalau ada ya, ini kita konteks bercanda ya. Kalau ada malaikat di surga bilang, baptis di mana dulu? Mau didata nih. Sel grup di mana? FA di mana? Dia akan bilang, nggak pernah. Ayat Alkitab favorit apa? Nggak tahu. Hari kamu bertobat lahir baru, ya itu kemarin terakhir terus mati saya. Di dalam kesempatan yang sangat sempit, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Sementara seorang gubernur yang hatinya sudah dijamah sama Tuhan, ditolak. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jangan tunda ketaatan. Jangan tunda firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Segera lakukan dan lihat. Nanti engkau akan Tuhan bawa naik. Karena ingat ya, talenta diberikan kepada 3 orang ya, 5, 2 dan 1 toh. 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 mikir gini, saya cuma 1, buat apaan? Diumpetin, itu waktu tuannya balik tuh menggambarkan Tuan atau Tuhan kepada kita. Engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Kelola apa yang masih kecil di tanganmu. Lihat di tahun ini Tuhan akan membawa perkara besar dalam hidupmu. Kelola hal-hal yang sederhana. Kelola sosmedmu misalnya. Aku gak apa-apa tiap hari aku mau rajin bagikan firman. Saya udah 5 tahun loh nulis renungan harian. Gak mudah, saya udah katakan berkali, gak mudah. Untuk konsisten nulis renungan harian. Ada di YouTube saya itu, ada tulisannya, sekarang saya buat videonya tiap hari. Itu gak mudah. Tapi saya bilang gak apa-apa, waktu kita ini terbatas. Saya mau meninggalkan legacy ini, saya mau meninggalkan firman-firman ini buat jemaat. Saya dedikasikan hidup saya buat itu, gak apa-apa. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Apalagi, mau ngapain lagi gitu loh. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mengerti ini, kita mengucap syukur apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Kita mengerti tahun ini kalau saya masih diberikan tahun yang baru berarti saya masih berfungsi. Fungsi saya apa di dalam Tuhan? Saya mau jadi berkat buat orang lain. Kemudian saya mau lakukan, mau menghargai waktu yang sisa ini. Dan yang terakhir, kita juga harus sadar, waktu kemarin kita buka pintu 2026, kita buka, itu Yesus sudah di situ. Karena firman Tuhan mengatakan, aku berjalan mendahuluimu dan aku berjalan bersama denganmu karena aku maha hadir. Aku ada di depanmu, aku ada bersamamu. Dia ada di depan kita merangkaikan perkara besar. Jadi jangan kaget, tahun ini Tuhan akan pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, orang yang tepat dibawa kepada tujuan yang tepat. Itu Tuhan kita, dia ajaib, dia luar biasa. Dia dahsyatnya luar biasa. Dan kalau kita sedang berharap tahun ini, dan pasti kita banyak harapan yang kita berikan kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan. Saya kasih ayat terakhir ini, Kolose 1 ayat 27. Coba lihat. Ini ada sebuah kalimat yang sungguh luar biasa, Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain,
yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Perhatikan ini keren banget. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi pengharapan itu adalah pribadi. Jadi perhatikan kalau lagi berharap sesuatu ya, berharapnya tuh gini, saya lagi berharap sama pribadi itu yang namanya Yesus. Saya bukan berharap sama pemberiannya dia, saya berharap kepada pribadi itu. Kalau saya berharap sama pribadi itu gak pernah ngecewakan saya. Kalaupun jawaban doa tidak sesuai sama keinginan saya, pasti jawaban doa itu akan membawa kebaikan bagi saya. Jadi pengharapan itu adalah pribadi. Berharap kepada pribadinya. Karena dengan jelas Alkitab katakan Kristus yang adalah pengharapan. Udah beres sudah. Saya gak pernah lupa lah pas masih kecil. Dipegangin tangan sama papa saya, diajak jalan-jalan. Saya berharapnya kan sama sosok dia. Pulang pasti nanti akan ada makanan. Besok pasti akan ada kebutuhan yang tersedia. Besok akan dianterin ke sekolah. Saya berharap sama pribadi ini. Karena saya tahu besok hari dia akan pelihara hidup saya. Itu hanya manusia yang terbatas kok. Apalagi Tuhan kita. Saya tutup dengan kisah ini ya. 2 tahun lalu saya ada di kota Sydney. Lagi diundang sama gereja Indonesia di sana. Jadi saya berjumpa dengan teman lama dan teman baru pastinya. Teman barunya dari gereja yang mengundang. Saya lagi ngopi sama teman lama, di saat ngopi dia bilang ini, Bill, ntar jam 2 gue harus jalan ya. Karena gue harus jemput anak gue, oke. Terus saya bilang, gak apa-apa, no problem. Nanti jam 2 ada teman gue yang baru dari gereja itu nanti akan ngopi sama gue. Aplusan lah, no problem. Terus tiba-tiba jam 1:30, bukan jam 2, itu teman baru datang. Orang Indonesia juga. Saya ngapain? Kenalin dong. Sama-sama diaspora toh, sama-sama orang Indonesia tinggal di luar negeri. Kenalan. Sama-sama anak Tuhan juga. Ayo kenalan dong. Nah, terus kita jalan nih bertiga. Jalan bertiga. Karena yang teman lama nih mau ke mobil, udah mau pergi kan. Terus yang teman baru ngajakin ngopi di tempat yang lain. Sambil jalan. Ngobrol dong mereka. Di depan saya nih ngobrol. Ngomongan, kalau ketemu sama orang Indonesia di luar negeri apa? Kerjanya di mana, keluarganya seperti apa, ya kan, anaknya berapa, udah berapa lama di sini, gereja di mana, biasalah pertanyaan informasi yang biasanya ketika baru kenalan. Teman lama nanya, kerja di mana bro? Supir bus gua. Teman lama ngomong gini, loh, aku juga lagi mau ngelamar jadi supir bus, karena supir bus kan gajinya besar. Gue lagi mau ngelamar jadi supir bus. Teman yang baru ngomong gini, oh udah lewat aku aja. Aku banyak kenalan di sana, aku juga udah lama di sana. Udah cukup senior lah. Nanti aku kasih lamarannya ke HRD katanya gitu. Wah siap, thank you ya gitu. Jalan, ngomongin keluarga. Anaknya berapa? Teman yang lama bilang 5. Saya bilang, banyak banget anak lu. Teman yang lama nanya sama teman yang baru, anaknya berapa? Lagi program bro. Lagi mau ketemu sama dokter katanya. Oh gitu, iya. Lagi program nih, mau punya anak. Tapi dokternya ribet, susah ketemunya, waiting list katanya gitu. Sama teman yang baru ngomong gitu. Teman yang lama nanya, emang siapa nama dokternya? Dia sebut. Teman lama ngomong gini, hah itu mah ipar gua. Oh gitu, oh tenang. Nanti aku kenalin, gak usah waiting list. Udah ntar ketemuan, gampang atau aku aturin. Ini kejadian di depan saya. Yang mau jadi supir bus ketemu supir bus. Yang mau ketemu sama dokter, ini iparnya. Saya bilang ini guys, lihat. Tuhan mempertemukan kalian di dalam kairosnya Tuhan. Kalau tadi dia datang jam 2, kamu udah pulang, gak ketemu nih. Ini hal sederhana loh. Inilah yang namanya waktunya Tuhan. Ini yang namanya Tuhan berjalan mendahului kita. Dia mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Ini lihat nih. Iya ya, seru banget ya. Itu sederhana tuh. Tapi Tuhan selalu memelihara anak-anaknya. Makanya Samuel bilang, engkaulah Ebenezer. Sampai sekarang dan sampai kapanpun engkau adalah Allah yang menolong aku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih buat 2026 ini. Sebentar kami akan melewati bulan Januari. Kami berterima kasih kalau kami masih diizinkan melihat tahun ini. Tuhan masih punya maksud yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hal-hal kecil yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami gak mau komplain Tuhan, kami mau isi kehidupan kami dengan ucapan syukur. Kami mau katakan kepada jiwa kami untuk mengucap syukur. Kami mau katakan kepada jiwa kami untuk tambah dewasa. Untuk tenang. Untuk tidak terpengaruh sama emosi kami. Tidak terpengaruh sama kemarahan yang mungkin ada dalam hati kami. Karena kami kepahitan mungkin sama orang lain.
Itu sebabnya hari ini Tuhan kami lepaskan pengampunan. Kami gak mau bawa sampah dari tahun lalu ke tahun ini. Dan aku percaya Tuhan, kembali hari ini kami diingatkan bahwa sisa waktu kami mau gunakan sebaik-baiknya. Tuhan masih butuh kami di sini. Berarti Tuhan masih punya maksud buat kami. Dan kami juga sadar di depan kami Tuhan sudah berjalan. Di depan kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Baik itu hal kecil, hal besar, Tuhan tahu setiap kebutuhan kami. Engkau adalah Allah El Roy, Allah yang melihat setiap kami. Engkau adalah Allah Ebenezer, Allah yang menolong kami. Dan itu sebabnya kami sadar hari ini, pengharapan kami adalah kepada Kristus itu sendiri. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan, pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha hadir, pribadi yang maha kuasa. Your grace is sufficient, kasih karuniamu cukup bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik meteraikan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.